Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Azizah Hulfa dengan NPM 257820005. Nah, pada kesempatan video hands-on di sini, pada lab 6 ini, membuat video hands-on dan menjelaskan progres mini project. Dan poin pertama itu untuk memberikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan integritasnya. Nah, integritas. Nah, yang kedua, yang B ini menjelaskan mini project. Nah, ini poin pertama itu menunjukkan dan menjelaskan bagaimana bagian yang merupakan parent class dan child class-nya. Dan poin kedua, demonstrasikan bagaimana controller class bekerja mengelola list objek. Nah, yang ketiga itu untuk melakukan running program saat kondisi normal dan saat error berhasil ditangani ya. Nah, lalu di sini ada poin C, D, dan E itu untuk menyebutkan tantangan dan error terbesar yang ditemukan saat menyebutkan semua kelasnya. Nah, lalu di sini aku sedikit akan menjelaskan tentang apa itu OOP. Nah, OOP itu adalah sebuah metode dalam Python yang menghubungkan data atau atribut. Tujuannya untuk memudahkan pengelola kode agar tidak terlalu kompleks. Nah, lalu inheritasnya itu adalah seperti kelas yang mempunyai warisan dari kelas awalnya. Nah, langsung saja itu aku akan menentukan topiknya, yaitu tentang topik kelas animals atau kelas hewan. Oke, langsung saja. Oke, kelas animal. Tidak ada ini. Nah, lalu defnya atau fungsinya. Init. Nah, ini ada nih. Def init self name nama age. Oke, lalu bentar, kita sepertinya oke, sepertinya benar. Lalu self di sini self itu berfungsi name surname dan name. Nah, jadi kelas animal itu adalah bisa dibilang itu sebagai parent class atau induknya. Nah, sedangkan def ini itu konstruktornya untuk dipanggil secara otomatis saat program dijalankan. Nah, self ini yaitu berguna atau berfungsi untuk memanggil dirinya sendiri. Nah, lalu lagi self kita memanggil umur egg, bukan enter.
direct age umur, ya benar deh. Display info, display info ini itu bertujuan untuk menampilkan data yang sudah kita masukkan sebelumnya dari nama dan umur ini ya. Nah, jangan lupa tambah self di akhir untuk memanggilnya, lalu dilanjutkan dengan print plus dengan basic string ini dan nama, ya nama hewan lalu self dan name. Nah, Purawal ini berfungsi untuk menjalankan string tersebut ya. Nah, sepertinya sudah. Nah, lalu self titik name ini itu untuk memanggil self yang ada di pada parent class ini. Nah, lalu print kembali dan string lagi, lalu umur. Supaya dia rapi. Lalu Purawal lagi dengan self memanggil umurnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, lalu cukuplah. Terus 10 kita lanjut ke kelasnya. Oke, jangan lupa ini tadi kalau nggak salah tahun deh, lupa, maaf, tambahi tahun. Dia keluar, maaf ya karena berisik. Oke, yang 10 tadi kita ke kelas, ke parent kelasnya. Kelas aku akan memasukkan cat, jangan lupa animal, bukan hewan, animal yaitu kucing yang bertujuan untuk mengatasi salah kol. Yep. Jangan lupa tanda ini. Terus def init self name koma lalu breed. Nah, breed ini itu untuk bertujuan untuk menambahkan isi. Nah, breed itu bisa menambahkan seperti suara kucing itu apa dan rasnya itu apa, fungsi breed itu. Nah, lalu kita menggunakan fungsi super. Nah, fungsi ini untuk berfungsi mengambil konstruktor yang pada dalam parent class-nya itu. Lalu
tidak perlu untuk menulis ulang name atau tag-nya itu. Sebentar, coba kita lihat ini. Def ya. Belakang langsung saya buka. Super titik ini dengan name dan egg ya. Sudah, lalu kita masuk ke dalam self break. Oke. Ya, betul. Lalu kita masuk ke dalam self breed ya. Lalu dilanjutkan ke dalam div displaynya, definisi displaynya info self displays. Oke. Lalu div display terus. Oke, lalu super titik maaf ini salah. Seharusnya ini di sini display info ya. Nah, lalu di sini kita print, maaf ya, itu suara azan. Print print terus ras. Nah, berita tadi itu berfungsi untuk rasnya ini ya, bisa bilang ras. Lalu kurawal self breed untuk memanggil apa yang sudah kita masukkan. Lalu dan 21 itu kalau nggak salah itu ikhlas. Nah, langsung kelasnya cukup kelas build. Kita menggunakan ciri kelas yang kedua yaitu maaf salah. Nah, def sama dengan init, lalu oke,
Nah, sebelumnya itu adalah breed dan ini can fly ya, berbeda. Itu suaranya ya. Can fly itu booleannya itu yang bisa kita kayak memasang true atau false seperti itu. Jadi berfungsi untuk masuk ke dalam fungsi lainnya. Lalu super ini umur, lalu self memanggil dirinya sendiri, titik can fly, lalu can. Nah, di sini kita bisa memilih bisa terbang atau tidak ya. Lalu di sini def display info kembali, lalu self memanggil dirinya ya. Nah, lalu di sini sebentar. Nah, lalu super jangan lupa titik display info lagi. Display info titik enggak ya, enggak. Lalu dilanjutkan dengan print f bisa terbang karena ini bird burung ya. Terbang, apakah bisa terbang atau tidak. Tambahkan ya, lalu if nya kecil, if self can fly, bisa terbang, lalu else ya, tidaknya seperti ini ya, benar seperti ini. Nah, oke. Ya, benar, 31. Lalu di sini kita tambahkan if name ini 2 ya, name 2 kan ya, main lupa lalu cat 1. Nah, cat aku akan coba besar cat
bernama Kitty Salzburg. Nah, name, main, dan name itu berfungsi untuk memanggil atau memastikan jika cat program itu kode yang bisa berjalan saat file dijalankan. Ya. Lalu Kitty coba salah Kitty seperti ini, Kitty, lalu tambahkan koma 2, umurnya 2 tahun, rasnya Anggora. Lalu memanggil burung tadi, bird, namanya Ucong. Oke, aku lupa. Akan memberi nama burungnya itu Ucong dan berumur 1 tahun. True, bisa terbang. True tadi di sini ya, di mana ya? Nah, bisa terbang, true atau false. Ya, gitu. Nah, lalu di sini 5, lalu kita print, kita titik 2, 1, 2, 3. Nama data kucing 1, 2, 3. Lalu cat 1 titik display, kita akan ini punya. Lalu ke 8 bener kan, print lagi. Tuh, aku lupa tanda ininya, yaitu data burung 1, 2, 3. Ya, lalu enggak caps lock ya. Lalu bird 1 yaitu display info. Nah, seperti ini kah? Kita lihat. Nah, kurang lebih seperti inilah. Kita coba dulu. Ctrl S, kita hands on. Nah, kita hewan. Iya. Nah, coba kita coba kita dia nggak mau ya, coba py hewan py tidak mau, lalu kita coba di line 1. Oke, aku tahu kelas animals seperti
artinya di sini salah, bener kan? Coba kita running lagi. Oh, sepertinya benar kok. Yang satu. Dia tadi coba kita lihat. Line 1 hands on di. Oh, tidak ada itunya. Mungkin kita coba mana ini. Nah, coba kita simpan lalu kita ke line 6. Dev display info self. Line 6. Oh, coba kita lihat. Yang 6 error is self. Dev display. Sebentar. Oke, akan aku sebentar ya untuk mencari ini ya, kesalahannya. Sebentar. Hang ya coy. Nah, oke. Coba Ctrl S, simpan. Oke, sudah aku perbaiki, lalu kita coba. Nah, sini adalah ini dia ya, datanya. Nama hewan Kitty, berumur 2 tahun, rasnya Angora dan burung. Nama hewan
burung itu ucong umur 1 tahun dan bisa terbang ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya lakukan yang mengenai OOP. Nah, lalu di sini yang kedua untuk menjelaskan mini project. Nah, tujuannya untuk menjelaskan yaitu di mana parent class-nya. Nah, di sini parent class itu yang itu di sini ya, di bagian ini situ ada menyimpan ID dan status sensornya, yaitu di node ID dan statusnya. Di sini itu bisa membaca status sensor dengan penggunaan error, bisa memanggil dirinya sendiri ya. Lalu yang kedua di child class-nya itu di sini. Nah, di bagian sininya itu bisa membaca suhu, nih temperatur node-nya, node self memanggil dirinya, memanggil node itu, dan status super ID. Nah, lalu kita akan menjalankan ini. Oke. Nah, di sini sudah keluar ya runningannya, yaitu satu, menambahkan not suhu, tambah not kelembapan, dan baca semua sensor. Yang pertama yang satu, masukkan ID not suhu, yaitu aku akan menambah AA saja. Nah, lalu not berhasil ditambahkan, lalu aku akan menambahkan not kelembapan. Aku memilih 2. Kita masukkan lagi, coba AA. Not A berhasil ditambahkan. Nah, oke. Lalu aku akan membaca 1 not suhu ya. Aku akan pilih 1. Lalu WW. Nah, lalu 3. Nah, ini itu. Nah, ini dia semua bacaan sensornya itu, yaitu di suhunya ini keluarannya dan suhu ini. Kenapa dia nggak mau? Coba kita aku mau 2 RR dan 3. Oke, ini berbeda ya. Ini RR kelembapan, nah ya berbeda-beda, kelembapannya 52, suhu 28, suhu kelembapan. Nah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lalu masih ada. Nah, di sini sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Nah, yang itu mungkin saya typo atau salah titik dan salah penulisan itu mungkin harus diperhatikan kembali ya. Seperti itu ya, mungkin dan ketelitian juga dan keingatan juga ya, seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu saja yang dapat saya hands on. Bila ada kekurangan, saya itu masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.